Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sungguh-sungguh, beribadalah kamu kepada Allah yang lebih serius lagi, beragamalah kamu dengan cara beragama yang lebih berkualitas lagi, dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi muslim yang sejati. Hadirin sekalian, untuk memulai khutbah yang berjudul Singa dalam Senyap ini, izinkan saya mengutip satu firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 16. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Hadirin sekalian, ayat ini berkaitan dengan usaha beberapa orang munafik yang ingin membusukkan nama Rasulullah dan keluarganya. Mereka menuduh bahwa Aisyah istri Rasulullah berselingkuh dengan sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attil dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik. Berita buruk itu menyebar kemana-mana sampai Rasulullah sendiri sedih. Ketika sedih, datanglah Umar bin Khattab. Lalu terjadi dialog itu. Dan dalam dialog itu, subhanallah, ada beberapa frasa kata, kalimat. Yang kalimat dalam dialog itu kemudian persis di dalam wahyu yang turun setelah itu. Seolah-olah Umar bin Khattab tahu apa ayat yang akan turun. Subhanallah. Dan itu tidak hanya terjadi sekali, saudara-saudara sekalian. Ketika turun surat Al-Maidah ayat 90, At-Taubah 84, Al-Anfal 67, At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ayat-ayat itu semuanya turun dan itu redaksinya ada beberapa kemiripan dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Mengapa Umar memiliki kelebihan seperti ini? Mengapa Umar harum di mata Allah? Mengapa Umar mulia di mata Rasulullah? Karena Umar pribadi yang luar biasa kepribadiannya dan sangat dahsyat di dalam pencapaian ekspansi teritorial dan kepemimpinan Islamnya. Hadirin sekalian, dengan kepalanya yang botak, dengan bertelapak kakinya yang lebar, badannya yang sangat tinggi kekar. Kalau tidak tinggi kekar, tidak mungkin pedangnya Umar bin Khattab itu panjangnya 2 meter. Dia benar-benar singa yang menakutkan bagi siapapun orang yang merusak nama baik Islam.
Ketika Rasulullah memberitahu Umar bahwa besok pindah ke Madinah, Umar berbicara di depan kerumunan orang-orang kafir, dia berkata, malam nanti saya akan mengikuti hijrah Rasulullah ke Madinah. Kalau ada di antara saudara yang ingin anaknya jadi yatim atau istrinya jadi janda, hadang saya. Subhanallah. Setelah Rasulullah wafat dan kemudian kepemimpinan berganti-ganti, sampailah beliau menjadi kepala negara. Dan ketika menjadi kepala negara, inilah pidatonya. Saya tahu saudara-saudara sekalian, ada di antara saudara-saudara itu yang takut akan kekejaman saya, kekerasan saya dalam memimpin negeri ini. Kenapa harus takut kalau saudara tidak salah? Ketahuilah saudara-saudara, kekerasan saya akan berlipat-lipat kepada siapapun yang merusak nama baik umat Islam. Tidak peduli siapapun, saya akan menginjak kepalanya sampai dia berkata saya ikuti kebenaran. Bagi yang tidak melakukan apa-apa, kenapa saudara takut? Sebab saya akan mencium kaki siapapun yang hidupnya sederhana dan dia mulia akhlaknya. Ketika dia mengunjungi Syria, orang sudah menunggu-nunggu, mana Umar bin Khattab, mana khalifah kami. Ternyata yang datang adalah orang yang bajunya rombeng, bersandal jepit, dengan naik onta, dan orang-orang yang menunggu di gerbang kota bertanya, mana khalifah? Umar menjawab, yang kamu cari ada di depanmu. Lalu beberapa pejabat di Syria, karena ini wilayah kekuasaannya, menyiapkan kuda yang baguslah, yang pantas untuk dinaiki kepala negara. Apa kata Umar? Lepas seluruh aksesori kuda itu. Saya tidak mau naik kuda sebelum aksesoris kemewahan itu dilepas semuanya. Setelah dilepas kemudian naik kuda, turun lagi dari kuda. Dia mengambil batu dan mencari pejabat-pejabat yang kudanya bagus-bagus, kendaraannya bagus-bagus, itu dilempari batu semua. Pergi kamu. Apakah dengan cara begini kamu menyambut kepala negara? Begitu cepat saudara-saudara ini berubah. 2 tahun yang lalu kamu penampilanmu sederhana, sekarang kamu seperti ini. Tidak pantas kamu menjadi pemimpin umat. Hadirin sekalian, mengapa Umar berani berkata begitu? Sebab Umar tidak tersandra oleh akhlaknya sendiri. Subhanallah. Ketika menjelang wafatnya, dia menggunakan bantal dan dia memanggil anaknya. Tolong lepas bantal ini. Barangkali Allah tidak berkenan melihat hambanya masih merasakan kenikmatan ketika mau menghadapnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia punya hanya 1 gamis. Dan gamis itu sudah ada tambalannya 21 tambalan. Sehingga sering kali khutbah terlambat karena menunggu gamisnya kering. Ketika khutbah pun itu diprotes. Ketika khutbah ini diprotes, ada orang yang berdiri. Umar, saya tidak percaya omonganmu. Kamu membagi rakyatmu sehelai kain. Tapi sekarang saya lihat kamu sekarang berkhutbah pakai 2 kain. Tidak adil kamu itu. Menyangkut dirimu kamu 2, tapi menyangkut rakyatmu 1. Umar di atas mimbar mencari-cari anaknya Abdullah bin Umar. Kebetulan ada di depan. Anakku Abdullah,
tolong terangkan, yang saya pakai ini milik siapa? Itu milik saya, Abah. Saudara-saudara sekalian, saya memakai dua, badan saya besar, tidak cukup satu, maka saya satulan, ini jatahnya anak saya satu. Yang memprotes itu kemudian, kalau begitu saya percaya dan teruskan khutbah. Hadirin sekalian, sekalipun gagah seperti itu, ternyata subhanallah jiwanya lembut. Dia paling gemetar kalau ada orang berkata, ittaqillah. Umar, apakah kamu tidak takut Allah? Kalau sudah ada orang begitu, dia menunduk. Kalau malam, subhanallah, gamisnya ini bisa diperas, itu adalah air mata. Aku kalau tidur siang hari, aku kehilangan rakyatku. Tapi aku kalau tidur malam hari, aku kehilangan diriku. Saya ingin menyampaikan satu pemimpin dunia yang tidak di Indonesia, supaya khutbah ini tidak dipandang politis. Ada pemimpin dunia yang hari-hari ini bisa dianggap singa dunia, yaitu Rodrigo Duterte, Presiden Filipina. Ketika dilantik dia berkata, dalam 6 bulan kepemimpinan saya akan membunuh 100.000 pengedar ataupun pengguna narkoba. Kecuali segera lapor dan bertobat. Tak peduli siapapun. Kepala kepolisian pun kalau main-main ini saya bunuh. Wali kota yang main-main saya bunuh. Politikus saya tembak kepalanya. Maka dalam 2 bulan memimpin sampai Agustus ini, sudah ribuan orang-orang yang mati kena tembak. Dan ada 600.000 orang-orang yang menyerahkan diri untuk bertobat. Dia sudah sadar, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa itu melanggar HAM. Tetapi dia berkata, masa depan Filipina tidak bisa diatasi lagi dengan hukum-hukum konvensional. Yang punya negara itu saya. Saya harus bertindak seperti singa seperti ini, supaya masa depan saudara-saudara bangsa Filipina ini bangsa besar. Dengan cara-cara konvensional mustahil bisa diselesaikan masalah narkoba. Sebagai penutup para jamaah sekalian, kita merindukan pemimpin yang siang hari seperti singa, yang menerkam leher dan mengunyah leher koruptor-koruptor itu. Lalu menerkam lagi, mengunyah leher pelaku kejahatan seksual anak-anak, penyedia pelacuran, narkoba, dan siapapun yang merusak masa depan kejayaan Indonesia ini. Tapi dia harus seperti Umar bin Khattab, yang ketika malam hari dia seperti anak burung yang tertiup angin setelah kehujanan, dia menunduk di malam senyap, dia istighfar, tasbih kepada Allah. Siapakah pemimpin itu? Saya yakin ada di antara jamaah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, jamaah yang hadir di sini hamba-Mu yang banyak dosa. Bahkan kami sendiri tidak bisa menghitung dosa-dosa kami. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau akan mengampuni kami, istri, suami dan anak-anak kami semua ya Allah. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah. Wahai Allah, jadikan hari-hari kami, menit demi menit perjalanan hari-hari kami, hari-hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayalana layala Rasulillah. Jadikan menit-menit malam kami adalah malam bersanding bersama dengan keharuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ma'a Rasulillah. Ya Allah, ketika Engkau wafatkan kami, lalu Rasul-Mu datang tersenyum kepada kami. Allahumma salli ala Muhammad, berikan salawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Jadikan seluruh yang hadir ini, keluarganya dan anak cucunya menjadi hamba-Mu yang bisa berhaji ke tanah suci Makkah. Lalu juga berdoa di dekat makam Rasulullah di Madinah. Wa fil akhirati syafa'atahu, jadikan kami orang-orang yang memperoleh syafaat Rasulullah ketika Engkau bangkitkan pada hari kiamat. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu, jadikan kami semua yang ada di sini, seluruh yang mendengarkan radio ini, semuanya ya Allah, jadikan orang yang reuni bertemu keluarga kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan seluruh langkah kami ini langkah yang mengantarkan kami menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan kami dari hidup yang terhina dan di akhirat tersiksa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wahai Allah, semua kami ini nanti pasti suatu saat berakhir cerita kami. Mungkin besok, mungkin bulan depan, dan terserah ya Allah, Engkau wafatkan kami kapan saja. Pilihlah hari yang terbaik untuk kami menghadap-Mu. Ya Allah, selamatkan dalam perjalanan menuju Engkau ya Allah. Jadikan kami ketika menghadap Engkau, kami senang melihat Engkau dan Engkau juga senang melihat kami, radiyatan mardiyah. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau ampuni seluruh dosa kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami membawa ibadah yang memang layak kami bawa untuk menghadap-Mu, Rabbul Alamin. Jangan wafatkan kami sebelum tugas-tugas kami mendidik anak-anak kami ini sukses. Jangan sampai Engkau wafatkan kami sedangkan kami belum menyaksikan anak-anak kami Engkau pilihkan jodohnya yang terbaik, keluarganya mawaddah, warahmah dan sakinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.